ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء البلدة وأولى ما وصلحائها ومن أمر هذا الربا سابقا الحجر وإلى أرواح والدينا وشيخنا ومن أحسن علينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا والمسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدنيا والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Apanya ada di sini? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif Sayyidina al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Bafadal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi wa bilumihi wa biilumina wa biilumi sa'iri salihin fit darani amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi babil janaiz ila qawlihi wa mashubatnihi bikuwah, ya. Sampai situ. Wa mashubatnihi bikuwah. Jadi termasuk sunnahnya memandikan mayit, yaitu ngusap perutnya dengan sedikit tenaga, dengan kekuatannya, artinya dengan tenaga, ditekan begitu. Artinya dengan menekan, diusap, bukan hanya diusap gitu tok, diginikan nyuwuk namanya itu, ya. Bukan disuwuk, ya. Tapi ditekan. Ngusap dengan kekuatan, artinya dengan menekan. Tapi jangan keterlaluan. Enggak usah pakai tenaga dalam, ya. Gitu. Ditekan sedikit. Ukurannya seperti yang kemarin beberapa kali diterangkan. Memperlakukan mayit itu sama seperti memperlakukan orang hidup. Yang kira-kira menyakitkan ke orang hidup haram dilakukan kepada mayit. Jadi ketika menekan, orang hidup ditekan kuat sekali, menyakitkan haram. Begitu juga haram dilakukan kepada mayit. Ya sedikit menekan begitu. Sedikit menekan, tujuannya apa? Biar kotoran yang ada di dalam lambung, dalam perut itu keluar semua, ya. Yang ada di usus itu, baik itu yang dari jalan depan atau yang dari jalan belakang, itu biar keluar semua. Nanti dimandikan aman, tidak bakalan keluar. Kalau antum tidak lakukan itu, nanti dimandikan, setelah dimandikan keluar, wajib nyucikan lagi. Ya kalau belum dikafani agak gampang. Kalau sudah dikafani, akhirnya keluar kotoran, najis. Kalau najis, wajib diganti itu. Wajib disucikan lagi, tidak harus dimandikan, disucikan ulang, ya, yang najis itu. Kemudian kafannya disucikan, diganti, ya. Nah seperti itu, ribet. Maka biar itu enggak terjadi, sebelum memandikan, kemarin kan di adab-adab memandikan itu jangan sampai terbuka aurat, jangan sampai memandang aurat dan seterusnya, ya. Sekarang permulaan ini sudah. Jadi sebelum memandikan mayit, diusap perutnya dengan menekan. Tujuannya liyakhruja ma fihi, agar isi dalam perutnya itu keluar. Ba'da ijlasihi ma'ilan. Itu. Setelah didudukkan. Jadi mayitnya itu didudukkan. Dibuat posisi duduk. Tapi ma'ilan, agak miring ke belakang. Jadi duduknya agak gini, ya. Bukan tegak begini, bukan. Tapi agak miring begini. Agak condong ke belakang. Nah, kemudian ditekan begini. Nah, nekannya pakai tangan kiri. Jadi sunnahnya begini. Nah, jadi ketika mayit itu dimandikan, kan sunnah kemarin. Mandikan itu sunnah di tempat yang agak tinggi. Amben gitu, ya. Atau sekarang banyak dibuat tempat khusus untuk memandikan mayit. Nah, itu sunnahnya, misalnya ada meja di sini. Lah yang memandikan itu, kaki kanannya diginikan. Dinaikkan ke meja itu, ya. Jadi kaki kanannya yang memandikan ditaruh di atas meja begini. Ya berdiri, ini contohnya duduk, ya. Nah, itu. Contohnya duduk. Jadi yang memandikan berdiri, kakinya dinaikkan ke atas tempat memandikan mayit. Ya, kaki kanannya diginikan. Kemudian mayit didudukkan, ini dibuat sandarannya mayit. Kan enggak bisa disuruh, duduk. Enggak bisa, kan udah mati kan, ya. Kabur antum kalau duduk sendiri nanti. Jadi didudukkan, lah disandarkan ke sini punggungnya biar nggak jatuh ke belakang. Nah,
ini lutut kanan. Jadi kaki kanannya orang yang memandikan dinaikkan ke atas ranjang tempat memandikan itu. Nah, kemudian mayit didudukkan nyenden ke sini. Aman kan punggungnya kan ya? Kepalanya nggak aman, nanti gini-gini kayak jam ya. Kayak jam yang gambar kepala itu ya. Kan enggak aman itu kepalanya. Punggung sudah aman, enggak bakalan jatuh ya. Ada ini. Nah, kemudian ini tangan kanannya yang memandikan, megang tengkuk. Ini jempol ini taruh di tengkuk. Kofa ini ya, tengkuk ini. Nukroti kofahu, lubang tengkuk. Tahu kan lubang tengkuk di sini? Jidok kata orang Jawa itu jidok. Bahasa Indonesianya tengkuk, bahasa Sunda apa? Enggak tahu. Enggak punya. Nah, jadi tengkuk. Nah, jadi jempolnya ini kan kaki kanan. Lah tangan kanan yang memandikan ini megang bahu ini. Yang jari-jari yang lain megangi bahu atau leher ya. Itu. Atau bahu di sini. Lah ini megang tengkuknya, yaitu biar kepalanya enggak gini-gini ya. Enggak goyang-goyang kepalanya, dipegang. Lah kemudian udah ini megang begini, lah tangan kirinya yang memandikan itu ngusap perutnya mayit dengan sedikit menekan begitu ya. Nah, ditekan begitu. Ya perlu ada yang bantu. Ini yang memandikan, ini aktor utama ini ya. Aktor utama yang memandikan. Kan dua tangannya bekerja kan ya? Satu tangan megang mic. Ya. Kan dua tangannya bekerja kan ya. Kakinya buat ganjel punggungnya mayit, tangan kanan megang bahu sama tengkuknya mayit biar nggak gerak-gerak, tangan kiri apa? Ngusapi perut. Lah ada orang lain yang membantu mandikan mayit itu nyiram air, jangan berhenti sudah. Kalau ada keran enak, ya. Kalau ada keran enak. Tapi kalau tidak ada keran, yaitu ada orang yang kedua yang membantu, itu nyiram air terus tanpa henti sudah disiram. Biar kalau ada kotoran langsung bersih. Enggak baunya menyengat, nempel ada di situ baunya menyengat nanti ya. Nah, jadi ada orang kedua yang bagian nyirami itu. Nyirami. Kalau ada selang enak. Tapi kalau selang airnya pelan, ya repot juga. Tapi ya enggak usah lebay, nelpon mobil damkar ya. Enggak usah juga ya, sama mayit-mayit melayang nanti, bukan kotoran ya. Nah, jadi dengan selang yang agak kenceng gitu airnya, atau disiram. Gitu. Kemudian apa dianjurkan juga ini, ma'a fauhi mijmarotin bitib. Mijmaroh, tempat arang gitu loh, tempat bukur biasanya, kan dikasih arang itu. Lah disertai menyalakan arang yang dikasih pewangi. Kayak gahru gitu ya. Kayak gahru. Jadi nyalakan gahru. Itu ataupun apapun yang wangi. Apa luban, apa gahru atau apa seperti dupa gitu ya, seperti dupa. Lah, nyalakan itu. Tujuannya apa? Ya begitu, untuk biar enggak ada aroma-aroma yang enggak menyenangkan ya. Nah, itu menyalakan gahru ini atau semisalnya itu sejak mayit awal meninggal, ruangannya itu dikasih gahru begitu. Khawatirnya orang meninggal apalagi kalau sakitnya berhari-hari biasanya kan enggak sempat mandi. Baunya kan ya enggak nyaman kan ya ruangannya itu. Nah, begitu meninggal itu nyalakan itu gahru itu dupa itu biar aroma ruangan itu berubah aromanya. Kemudian tempat memandikan terus selama proses itu disertai gahru itu. Gahru. Sebagian orang lu makruh, enggak boleh, ada larangan dari Rasulullah SAW untuk mayit itu di apa? Ada api di sekitarnya diikuti oleh api. Kenapa? Menimbulkan tasyaum nanti, sugesti negatif. Nanti akhirnya ada pikiran-pikiran jelek ini kok ada api ini kayak mau diantarkan ke neraka tahu gimana ya. Lah itu yang makruh itu ketika berangkat ke pemakaman diikuti oleh api bawa obor begitu. Ya. Nah, itu yang makruh. Kalau ini enggak memang sunnah ini ya, sunnah. Atau misalnya antum di pemakaman itu bersihkan rumput-rumput sekitarnya kemudian pas mau pemakaman rumputnya dibakar. Lah ini jangan ya. Terus baunya enggak enak. Kemudian juga menimbulkan tasyaum nanti bisa berpotensi menimbulkan tasyaum. Nah, jadi kalau dupa ini atau gahru
Dianjurkan sejak awal kematian sampai semua proses itu, ketika proses memandikan di sekitarnya itu dinyalakan dupa atau gahru itu. Ketika mengkafani di tempat ruangan, biasanya kan ditaruh di ruang tamu untuk orang-orang yang mau datang baca yasin atau mensolatkan atau apa, itu juga sama dinyalakan gahru atau dupa. Biar aromanya itu seandainya mayitnya itu sudah mulai berubah, tidak tercium aromanya. Khususnya orang-orang yang punya luka ya, kalau mayitnya itu ada luka, biasanya orang-orang diabetes, itu kan luka tidak sembuh-sembuh itu kan baunya sangat menyengat sekali. Atau ada orang luka infeksi setelah operasi itu kan kadang-kadang bau lah. Biar aroma itu nggak tercium oleh orang-orang yang takziah, orang-orang yang hadir di situ, dinyalakan gahru atau dupa. Ini juga khususnya ketika memandikan kan nanti banyak kotoran-kotoran keluar. Biar aromanya nggak menyengat, nggak mengganggu, yaitu ma'afauhi mijmaratin bitib. Jadi disertai nyalakan arang yang dikasih bahwa wangi seperti gahru, dupa atau yang lain. Wa kasrati sobin, dan banyaknya nyiram air. Nah, tadi itu. Jadi ketika perutnya itu ditekan, dikeluarkan kotorannya itu, kasrati sobin disertai nyiram air yang banyak. Jangan berhenti-berhenti sudah, siram terus, siram. Sehingga kotoran yang keluar itu langsung habis. Kalau yang sekarang itu ada tempat khusus untuk mandikan mayit, enak sudah. Jadi kayak ada ranjang begitu, terus di bawahnya ada tempat aliran air. Jadi bisa langsung keluar bersih. Ya, nah, itu tujuannya. Wa kasrati sabbin. Kemudian wa ghaslu sau'ataihi wan najasati bi khirqatin. Kemudian orang memandikan mayit itu siapkan kain pembungkus tangan. Untuk apa? Untuk ada kain pembungkus tangan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada mayit. Baik kotoran yang najis atau kotoran yang suci. Seperti bekas darah, ya yang keluar dari jalan belakang atau jalan depan. Kemudian ada kain lain yang kecil untuk membersihkan kotoran-kotoran yang suci. Seperti membersihkan hidungnya, gosok giginya ya dengan kain itu. Kenapa? Itu. Jadi begitu. Dan ada kain lain. Kain lain untuk membungkus tangan, untuk apa? Ketika gosok aurat, karena haram nyentuh auratnya mayit itu. Orang hidup atau orang meninggal itu haram nyentuh auratnya, hatta untuk mahram ya. Nah, jadi sediakan kain. Ada kain untuk membersihkan najis, ada kain untuk yang lain untuk gosoi aurat ya, biar airnya rata. Digosok dengan bungkus tangan, tidak boleh langsung nyentuh. Ada kain kecil untuk apa? Membersihkan gigi, membersihkan hidung, atau kalau sekarang siapkan cotton bud untuk membersihkan telinganya lah begitu, dibersihkan. Jadi sebersih mungkin. Wa ghaslu sau'ataihi wan najasati bi khirqatin. Jadi membasuh kedua kemaluan mayit, laki atau perempuan, wan najasati, membasuh najis, itu menggunakan khirqah. Jangan langsung disentuh najis itu ketika nyeboi atau apa, itu tangannya dibungkus dulu ya. Jadi tangannya dibungkus pakai kain-kain jelek, begitu udah kain-kain bekas itu, bekas-bekas yang enggak terpakai itu ya. Nah, itu dibuat bungkus tangan. Nanti ketika nyeboi pakai itu, jangan langsung nyentuh. Baik menghilangkan najis yang keluar dari dua kemaluan atau najis yang lain seperti darah, nanah atau yang lain, itu pakai kain-kain bekas ya, habis itu langsung dibuang. Jangan kain itu kemudian dibuat nyiwaki. Orang hidup kan jijik ya. Orang mayat juga sama, harus diperlakukan seperti orang hidup, pakai kain yang sama. Ya tadi dibuat nyeboi, buat nyiwaki ya, atau bersihkan hidungnya. Gak boleh ya, harus memperlakukan dia seperti orang hidup. Bikhirqatin, dengan kain. Kemudian summa akhdu ukhra ay akhdu khirqatin ukhra liyusawwikahu wa yukhrija ma fi anfihi. Kemudian ngambil kain yang lain untuk apa? Untuk nyiwaki mayit. Jadi disiwaki. Kain dibasahi dengan air sedikit gitu, sekiranya tidak ada air yang masuk ke mulutnya mayit, nanti dibuka giginya digosok. Bagian depannya itu digosok. Ya. Jangan pakai sikat gigi, pakai pasta gigi. Ya kalau orang hidup ya, orang mati nanti akhirnya kemasukan cairan. Jangan sampai ada cairan masuk ke dalam lubang badannya mayit, ke mulutnya, ke hidungnya. Kenapa? Itu bisa mempercepat rusaknya mayit. Ya, mempercepat rusaknya badannya mayit, hancurnya badannya mayit.
kita itu diperintahkan untuk sebisa mungkin mayit itu seawet mungkin ada di kuburan. Wajib diupayakan, makanya dikasih kapur barus ya. Kapur barus itu bisa ngusir apa? Hewan-hewan cacing tanah sehingga enggak mendekat. Ya walaupun dalam jangka waktu tertentu ya, biar enggak cepat rusak. Kenapa? Karena kalau yang meninggal itu orang mukmin yang taat, jasadnya kalau masih utuh, itu nanti jasadnya di kuburan merasakan nikmat, bukan hanya rohnya saja. Tapi kalau badannya sudah hancur, yang merasakan nikmat itu rohnya. Orang mukmin yang taat setelah meninggal, selama badannya masih utuh, roh dan badannya merasakan nikmat. Tapi kalau sudah hancur, rohnya yang merasakan nikmat. Lebih sempurna mana? Roh saja yang merasakan nikmat atau dua-duanya? Dua-duanya roh dan badan. Makanya kita diperintahkan untuk mengupayakan bagaimana mayit ini badannya menjadi awet. Ini seketika mati bajingan ini. Maksiat ini. Kita tidak tahu. Bisa jadi dia tobat dalam hatinya tanpa ada orang tahu. Kita husnudzon aja. Pokok orang muslim kita husnudzon dia meninggalnya dalam keadaan tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang tahu ya. Itu. Enggak ada yang tahu. Bahkan kadang ada orang itu meninggal dikira kafir. Ternyata sudah masuk Islam. Paham ya? Nah, begitu. Karena itu husnudzon saja. Jadi ngambil kain yang lain untuk mensiwaki dan wa yukhrija ma fi anfihi, mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hidungnya, di telinganya juga itu dibersihkan. Kotoran-kotoran di belakang telinga, di lipatan-lipatan telinga ini kan biasanya lipatan-lipatan ini kotor kan ya, dibersihkan pakai kain itu tadi, pakai cotton bud misalnya. Itu dibersihkan. Kemudian summa setelah itu selesai, jadi membersihkan najis, tadi dikeluarkan najisnya dari perut, dibersihkan dan seterusnya. Setelah itu proses berikutnya enggak langsung mandikan. Summa yuwaddi'uhu, kemudian diwudu'i mayit. Seperti wudunya orang hidup, rata. Wajah 3 kali, tangan 3 kali, sunnah 3 kali, minimal 1 kali. Ini wudu ini sunnah, tapi niatnya wajib. Kalau antum tidak niat, tidak dapat kesunatan. Mandikan mayit itu wajib, tapi niatnya sunnah. Jadi mandikan mayit itu tidak perlu niat. Seandainya ada orang memandikan mayit tidak pakai niat, mandinya sudah sah. Summa yuwaddi'uhu. Jadi diwudui seperti wudunya orang hidup. Lah, ketika wudu hati-hati. Kan wudu basuh wajah, khawatir ada air masuk ke hidung, masuk ke mulut. Lah, itu dihindari, jangan sampai itu terjadi. Lah, ya apa caranya? Ketika wudu wajahnya dimiringkan. Ya, jadi posisi tubuhnya dimiringkan, diwudui dalam posisi miring begitu. Sekiranya jangan sampai ada air masuk ke dalam mulut atau atau hidung. Karena itu mempercepat rusaknya badannya mayit. Ini sunnah ini. Summa yuwaddi'uhu, seperti wudunya orang hidup. Summa ghaslu ra'sihi, summa lihyatihi bisidri. Setelah itu disiram kepalanya sudah. Setelah wudhu sempurna, wajah, tangan, kepala, kaki selesai sempurna, baru setelah itu proses memandikan sudah ya. Mulai memandikan. Yang disiram dulu apa? Kepala. Sama kayak kita kalau mandi wajib atau sunnah. Setelah membersihkan kotoran-kotoran, yang disiram dulu apa? Kepala. Tidak seperti yang di-share di WA. Cara mandi ala Rasulullah SAW. Kaki dulu, dari mana itu ya? Tidak ada itu. Hati-hati, nge-share tulisan-tulisan yang di situ mengatasnamakan Rasulullah SAW. Pastikan dulu antum thalibul ilm. Pastikan apa memang ada riwayat seperti itu. Kalau tidak antum nge-share kebohongan atas nama Rasulullah SAW. Padahal hadisnya man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas nama aku secara sengaja, maka berarti dia pesen tiket neraka. Ya. Itu berarti dia transfer kepada malaikat Malik untuk beli tiket neraka ya. Bohong atas nama Rasulullah SAW sama dengan transfer kepada rekeningnya malaikat Malik untuk beli tiket jahanam, naudzubillah ya. Karena itu hati-hati. Share-sharean yang mengatasnamakan Rasulullah itu dipastikan dulu. Benar apa enggak ada riwayat seperti itu. Kalau enggak jangan. Ya. Jadi mandinya orang hidup atau mandinya orang yang sudah meninggal, yaitu tadi kotoran-kotoran, najis-najis dibersihkan. Kemudian wudhu, setelah itu yang disiram pertama adalah kepala.
Summa ghuslu ra'sihi, kepalanya dulu. Kemudian summa lihyatihi, kemudian jenggotnya ini, jenggotnya disiram. Bisidri, sidri itu apa? Daun bidara. Ya, daun bidara. Di sini nggak ada pohon bidara di sini. Dulu yang di rumah Habib yang pertama dulu, tempat tinggal Habib yang pertama itu ada, beliau nanam pohon bidara. Itu bukol canoreng Madura ya, itu bukol. Nah, jadi daun bidara. Kenapa daun bidara? Daun bidara itu bisa bikin kulit keset sehingga awet. Itu tidak disukai oleh binatang-binatang serangga itu tidak mau mendekat. Itu sehat dia, paling cocok. Jadi ke kulit itu menjadi apa? Lembab, enggak kering. Itu ke kulit lembab, enggak kering. Kemudian bisa membersihkan kotoran-kotoran yang nempel pada kulit. Itu. Nah, itu sunnah pakai daun bidara. Bukan dimandikan dengan daun bidara, dengan apa? Dengan air yang dicampur dengan daun bidara, bukan daun bidara gitu. Nah, daun bidara aslinya ya itu biasanya dibuat bubuk. Sider ini sabunnya orang zaman dahulu. Jadi orang dulu itu kalau mandi ingin lebih bersih ya pakai daun bidara, sekarang pakai sabun. Lebih sehat daun bidara, alami, tidak ada bahan-bahan kimia. Kemudian tidak bikin kulit kering. Beda kalau sabun-sabun yang ada itu ya, ada bahan kimia dan membuat kulit kering. Nah, lebih sehat. Sekarang orang-orang nggak mau ribet pakai sabun ya, hatta mandikan mayit pakai sabun, mestinya enggak. Mestinya yang lebih bagus bukan pakai sabun, tapi pakai daun bidara. Kalau di Tarim tetap diterapkan ini, pakai daun bidara. Jadi dijual memang di pasar itu dijual daun bidara untuk mandikan mayit itu. Atau pakai untuk orang hidup tidak masalah. Ini daun bidara atau semisalnya. Kalau orang Indonesia mungkin pakai apa bubuk kayu kenongo ya. Kayu kenanga dan semisalnya itu ya, alat-alat untuk mandikan mayit itu juga tidak ada masalah itu juga sama bisa membersihkan tubuh. Biasanya kayak manten diluluri itu ya, itu kan biar kulitnya bersih, itu biar kulitnya bersih. Lah mayit juga diperlakukan seperti itu dengan bahan-bahan alami sebisa mungkin alami untuk membersihkan kulitnya. Summa ghuslu ra'sihi summa lihyatihi bisidri, jadi kepala disiram kemudian jenggot dengan air yang dicampur dengan bubuk daun bidara atau daun bidara diremet-remet begitu ya, dimasukkan ke situ. Summa, setelah itu apa? Summa ghuslu ma aqbala minhu. Kemudian membasuh bagian depannya mayit. Ma aqbala, bagian depan mayit, al-aiman. Summal aisar. Jadi bagian depan mayit, jadi yang disiram depan dulu, kepala, setelah kepala jenggot, kemudian dari leher sampai ke kaki, yang bagian kanan depan ini dari area leher ini separuh ya sampai kaki. Kemudian bagian depan yang kiri dari area leher sampai kaki. Summa ghuslu ma aqbala minhu alaiman summa laisar summa ma adbaro. Setelah itu baru yang belakang. Summa ma adbaro alaiman summal aisar. Kemudian bagian tubuh yang belakang, bagian kanan. Disiram dari area leher sampai kaki. Kemudian yang bagian belakang kiri. Itu dari leher sampai kaki. Sama bisidri dengan air yang dicampur daun bidara. Wadah ya? Lah, air yang dicampur daun bidara berarti kan mutaghayyir, berubah kan ya? Ya. Berubah enggak mutlak. Enggak mutlak. Berarti kan enggak bisa mensucikan kan ya? Nah, makanya summa azalahu. Kemudian dihilangkan tadi itu. Itu. Summa azalau. Setelah itu dihilangkan. Dihilangkan dengan apa? Air bersih. Enggak dicampuri apapun. Jadi disiram dengan air bersih yang enggak dicampuri apapun. Siram sudah. Itu. Disiram yang ada daun bidara tadi itu disiram semuanya sampai bersih, sampai rata ya. Nah, begitu. Summa azalahu. Nah, jadi ada beda di sini antara mandinya orang hidup dengan orang yang sudah meninggal. Kalau orang meninggal barusan ini, kanan depan, kiri depan, kanan belakang, kiri belakang. Jadi depan selesaikan dulu, kanan kiri, kemudian belakang, kanan kiri. Kalau orang hidup enggak. Kalau orang hidup enggak seperti itu. Kalau orang hidup itu begini, antum kalau mandi sunnah atau mandi wajib?
Ya sama kayak tadi, siram area kepala. Ya. Pertama daerah kemaluan itu bersihkan, kotoran-kotoran bersihkan, baik yang najis maupun yang suci. Setelah itu saya wudhu siram kepala. Setelah kepala, kanan depan, kemudian kiri, kanan depan, kemudian kanan belakang. Setelah itu kiri depan, kemudian kiri belakang. Itu orang hidup. Jadi selesaikan yang kanan dulu, depan belakang. Kemudian kiri, depan belakang. Kalau mayit enggak, depan, belakang ya. Kenapa? Kalau orang hidup kan bisa mandi sendiri. Makanya aslinya urutannya begitu. Yang kanan dulu. Kanan, depan, kemudian belakang. Kiri, depan, belakang. Itu aslinya. Tapi mayit kan enggak bisa gerak sendiri. Harus dibolak-balik oleh orang yang hidup. Lah kalau mandinya seperti orang hidup, bolak-baliknya berkali-kali. Ini bukan tempe goreng ini ya. Ini orang. Jadi kalau mengikuti aturan seperti orang hidup, baliknya berapa kali nanti? Pertama kanan depan, kemudian dibalik, dimiringkan untuk basuh yang kanan belakang. Kemudian dikembalikan posisi awal untuk basuh kiri depan, balik lagi. Ya. Untuk basuh yang kiri belakang. Habis itu kembalikan posisi ulang, dibolak-balik, tempe dah. Ya. Bukan. Karena itu selesaikan dulu depan, kanan, kemudian belakang. Ya. Setelah itu dimiringkan kemana? Dimiringkan ke kiri untuk nyiram yang kanan belakang. Setelah itu miringkan ke kanan untuk nyiram yang kiri belakang. Jadi gerakannya berkurang dibanding yang cara yang kayak orang hidup. Itu perbedaan antara orang hidup dan orang meninggal. Udah, tadi nyiramnya dengan apa sampai rata ini? Kepala kemudian dari leher sampai kaki itu rata. Airnya dicampur dengan daun bidara ya. Kemudian daun bidara atau yang semisalnya penggantinya yang sekiranya pokok intinya bisa membuat kulit atau badannya itu lebih bersih dan keset. Dan lebih awet kalau pakai daun bidara itu. Summa azalahu, kemudian dihilangkan. Dihilangkan dengan apa? Ma'in kholis, air murni, nggak dicampuri apapun. Atau sebagian kitab ma'in koroh. Ya, ma'in koroh. Apa itu koroh? Kholis. Air murni, tidak dicampuri apapun. Ya, air murni. Untuk membersihkan bekas daun bidara tadi. Itu kedua berarti. Jadi ada basuhan pertama dengan daun bidara. Basuhan kedua air murni untuk menghilangkan apa? Bekas daun bidara. Kemudian summa sobbul ma'il khol, summa sobba alma al kholisa ma'aqolili kafurin. Kemudian siraman ketiga. Apa siraman air ketiga ini? Summa sobba, kemudian dia menyiramkan yang memandikan ini alma al kholis, air murni. Artinya murni enggak usah dicampuri apapun. Enggak usah campuri sabun, enggak usah campuri daun bidara, daun bubuk kenanga atau yang lain, enggak usah kasih campuran. Kecuali ini ma'aqolili kafurin, dikasih sedikit kapur barus. Dihancurkan begitu kapur barusnya, tapi tidak usah banyak-banyak. Sekiranya tetap dia menjadi air mutlak. Jangan kebanyakan sampai berubahnya parah, enggak. Berubah sedikit kan tetap mutlak. Dikasih campuran kapur barus sedikit biar wangi. Kemudian disiramkan mingkornihi dari kepala ila kodamihi sampai kakinya, dari kepala sampai kaki disiramkan. Ini siraman keberapa ini? Ketiga ya. Siraman pertama campuran bidara atau semisalnya. Siraman kedua air murni untuk membersihkan bekas bidara. Siraman ketiga air murni yang dicampuri sedikit kapur barus sekiranya tidak sampai berubah parah. Disiramkan. Kenapa kapur barus? Yaitu tidak disukai oleh kecoa dan semisalnya. Makanya kan biasanya toilet atau pojok-pojok rumah biar nggak aja kecoa, tikus, curut, CS ya dan seterusnya itu dikasih kapur barus itu kan, karena mereka nggak suka dengan aromanya itu. Orang yang penakut merasa serem ya, waduh bau mayit itu, penakutnya. Ada bau kapur barus ketakutan. Ini takut sama kapur barus ini. Summa sobbal ma'al kholis ma'aqolili kafurin min qarnihi ila qadamihi. Berapa kali? Salasan. Jadi siraman yang ketiga ini yang ada kapur barusnya itu 3 kali.
Disiram dari kepala sampai kaki. Ulang lagi kepala sampai kaki. Ulang lagi kepala sampai kaki. Dihindari jangan sampai ada air masuk ke dalam mulut atau hidung atau telinga. Ya perlu hati-hati. Kalau nggak latihan ya ngawur nanti. Masuk-masuk ya. Kalau orang pengalaman bisa. Kalau orang pengalaman bisa. Nah, jadi begitu. Berarti total siraman berapa? 5 ya. Yang pertama 1 pakai sider. Kedua murni untuk membersihkan sider. Kemudian 3 kali siraman rata dari kepala sampai kaki yang dikasih campuran kapur barus. Ini namanya 3 kali basuhan. Kenapa kok 3? Bukankah 5 ini? Ya, yang pertama kan ada sidernya. Ya, yang pertama ada sider. Tagoyur kan airnya kan ya. Yang kedua untuk membersihkan bekas sider. Lah yang dihitung 3 yang terakhir itu tadi. Berarti 3 dari 5. Jadi basuh 3 kali, kan sunat mandi itu nyiramnya 3 kali. Hatta untuk orang hidup kan sunat 3 kali. 3 rata kemudian siram lagi begitu. Sunat 3 kali. Mayit juga begitu. Lah untuk mandikan mayit 3 kali, caranya itu bagaimana? Ada berbagai macam cara. Di antaranya ini, 3 melalui proses 5 kali siraman. Sider, muzil ini air yang menghilangkan. Kemudian maun koroh, maun kholis 3 kali yang dicampuri kapur barus. Jadi ini 3 dari 5. 3 dari 5. Tapi itu bukan cara yang afdol ini. Yang diterangkan di matan ini bukan yang afdol. Yang afdol itu di bawahnya, di sarahnya itu. Wa nutiba ayu karir ghuslahu bil qarah salasan. Itu kan salasan. Wal aula kaunuha mutawaliyah fatahsulus salas min khamsin. Ini 3 dihasilkan dari 5 kali siraman. Tapi aula bukan itu. Wal aula ghusluhu bisidrin salasan. Yang aula ini. Jadi yang disiram pakai sider itu 3 kali. Jadi yang tadi itu kepala, jenggot, kemudian kanan, depan, kiri, depan, kemudian belakang, kanan dan kiri. Pakai sider kan ya? Kalau tadi berapa kali yang pakai sider? 1 kali. Afdol yang pakai sider itu 3 kali. Siram pakai sider 3 kali. Siram lagi pakai sider 3 kali. Siram lagi pakai sider, artinya pakai air yang dicampur sider 3 kali. Jadi siraman air yang campuran sider itu berapa? 3 kali. Kemudian summa muziluhu. Kemudian air yang keempat, murni untuk menghilangkan bekas sider. Berapa sudah? 4. Kemudian summa salasun koroh. Koroh apa? Kholis ya. Kemudian 3 air murni yang dicampur kapur barus. 3, 1, 3. Berapa? 7. Fatah sulus salas min sab'in. Nah, jadi 3 tapi dari 7 kali siraman. Ini afdol daripada yang 5 tadi itu. Yang 7 ini afdol daripada yang 5. Ada juga cara ini. Kaghuslihi bisidrin. Jadi pertama sider. Famuzilatin. Kemudian air untuk menghilangkan bekas sider 2. Fabisidrin, sider lagi. Famuzilatin. Muzila lagi 4 ya. Kemudian fasalasun koroh. Kemudian 3 air murni. Berapa? Air pakai sider, kemudian muzilah yang menghilangkan. Jadi pertama sider, kemudian siti muzilah. Ya. Air yang murni untuk menghilangkan bekas sider, mozilla ya, mozilla. Jadi pertama sider, muzilah, sider lagi, muzilah berapa? 4. Ditambah 3 koroh yang pakai campuran kapur barus, 7. Ini lebih afdol daripada yang di maten. Jadi yang lebih afdal yang 7 ini. Baik 7 versi pertama barusan, sider 3 kali, muzilah 1, koroh 3 kali. Atau sider, muzilah, salasun, koroh. Ini afdal ini. Ada yang 9. Ada yang 9 siraman. Ini, fa'in ghasalau bisidrin, sider. Famuzilatin, fakorohin, salasan. 3 kali, masing-masing 3 kali. Sider 3 kali, muzilah 3 kali, koroh 3 kali. Ini berarti 9. Gitu. Nah, ini caranya. Jadi bukan hanya disiram 1 kali rata, wis selesai. Enggak.
yang sempurna ya. Mandikan mayit itu yang sempurna. Ya itu, yang sempurna. Karena ya itu apa? Kita memperlakukan mayit itu seperti memperlakukan orang hidup. Sebagaimana orang hidup itu senang untuk mandi sebersih mungkin, begitu juga mayit. Nah, ini aturan secara fikih. Adapun cerita-cerita Ba'dul Aulia yang mandinya diciprati air toh habis itu selesai. Nah, itu kita tidak masukkan pada pembahasan fikih, itu dunia lain sudah ya. Itu dunia lain. Nah, ada dulu itu sebagian. Ada sebagian kiai yang mastur. Orang alim, soleh, tapi mastur. Di Pasuruan. Tidak lama, satu zaman dengan Kiai Abdul Hamid. Satu zaman dengan Kiai Abdul Hamid. Kiai ini meninggalnya pas malam 12 Rabiul Awal. Dia Kiai ini paling seneng baca apa? Asraqal Badru Alaina itu ya. Itu. Jadi yang qasidah yang dibaca ketika Mahalul Qiyam itu ya, yang ada di Maulid Tiba, paling seneng itu. Dengan tabuhan seadanya, kadang toplesnya kongguan itu ya. Diam-diam itu senengannya begitu. Muji Rasulullah SAW dengan qasidah Mahalul Qiyam itu. Ya Nabi salam alaika. Ya pakai toplesnya kongguan. Teng. Kayak Ishari begitu ya. Kayak Ishari. Sukanya itu muji Rasulullah. Bukan hanya ketika maulid. Hatta diam-diam di rumah seperti itu. Mastur orangnya. Jarang orang kenal. Mastur. Alim padahal. Alama. Kiai Muhammad Subadar besok pernah berguru pada beliau. Dan Kiai Muhammad Subadar mengatakan, kalau ngajar nahwu alfiyah, kata Kiai Muhammad Subadar, mulai saya sampai kecil, sampai ketika beliau sepuh, saya belum pernah nemu kiai kalau ngajar alfiyah seenak Kiai Fulan ini. Kalau ngajar alfiyah itu sangat luar biasa. Itu jelas, gamblang itu. Master kiainya. Dan khumul. Itu khumul. Jarang orang kenal. Itu. Kemudian apa? Ya begitu suka muji-muji Rasulullah SAW. Meninggalnya itu setelah acara maulid malam 12 Rabiul Awal. Jadi baru selesai pulang tufi sudah. Ya. Tanda bagus sekali setelah maulid ya. Memang senengannya baca qasidah pujian Rasulullah SAW. Meninggalnya di malam maulid 12 Rabiul Awal itu. Nah ini beberapa hari sebelum apa? Sebelum meninggal, Kiai ini sama istrinya mau pergi ke toko kitab yang di sekitar Masjid Jamek Pasuruan ini. Jadi ayo ke Pasuruan, rumahnya di daerah kabupaten sana ya. Gitu. Ayo pergi ke Pasuruan, ke kota Pasuruan. Mau beli kitab. Udah, mau pergi ke toko kitab yang ada di sekitar Masjid Jamek Pasuruan. Nyampe dekatnya Masjid Jamek, ketemu Kiai Hamid. Ketemu Kiai Abdul Hamid Pasuruan itu. Kiai Abdul Hamid ngasih hadiah kitab yang mau dibeli itu. Kiai, ini kitab hadiah untuk jenengan. Loh, kok kitab ini saya mau beli? Saya dari rumah pergi ke sini memang mau ke toko, mau beli kitab ini. Ternyata Kiai Hamid sudah kasyaf ya. Itu. Kiai Hamid nunggu di pinggir sebelah Masjid Jamek, ngasih hadiah kitab yang mau dibeli itu. Kemudian Kiai Hamid bilang, Kiai, jenengan sudah ditunggu Rasulullah SAW. Sudah ditunggu oleh Rasulullah SAW. Udah. Nggak lama setelah itu beberapa hari kalau nggak salah. Setelah setelah ketemu Kiai Hamid itu meninggal. Yang meninggalnya pas malam 12 Rabiul Awal setelah acara maulid. Pulang meninggal. Tengah malam sekitar 11:30 atau jam berapa selesai maulidnya itu. Tufi, subuh Kiai Hamid sudah ke rumahnya Kiai itu. Sudah ke rumahnya Kiai itu. Kiai Hamid yang mandikan. Mandinya kannya Kiai Hamid gimana? Kiai Hamid ngambil air sedikit itu ciprat-ciprat. Diciprat, sudah, mayatnya sudah suci. Tidak usah, sudah. Oh, dibungkus cepat sholati. Ini kayak begini, ini apa? Tidak bisa kita nilai dengan fake ya. Udah. Yang sama Kiai Hamid itu gitu-gini kan. Ya. Sudah selesai. Mayatnya sudah suci. Disolatkan ya. Nah, jadi ya, kayak gitu itu ya
nggak bisa kalau kita bicara ke masyarakat ya ngajarkan ya yang seperti di VK ini. Itu kayak gitu itu enggak usah kita komentari, sudah di luar ranah zahir ini sudah ya. Nah, itu. Sebagaimana juga pernah ada sebagian habaib Tufi belum dimandikan disolati sama Kiai Hamid. Belum dimandikan, disolati sama Kiai Hamid. Kan enggak boleh kan, nyolati mayat kan harus setelah dimandikan. Nah ini belum dimandikan disolati. Akhirnya sebagian orang iktirad. Sebagian orang iktirad melaporkan tindakan Kiai Hamid ke habaib yang lain, pembesar habaib di zamannya. Habib, itu Kiai Hamid, Habib Fulan Tufi, itu disolati belum dimandikan. Akhirnya sama Habib yang tokoh habaib di masanya itu ditanya yang iktirad tadi itu. Yang disolati siapa? Habib Fulan. Yang nyolati siapa? Kiai Hamid. Kon sopo? Kon sopo kon? Udah enggak usah komentar-komentar ini. Udah ini dunia lain itu sudah ya. Nah, itu dunia lain. Lah ente ya jangan jahanu begitu ya. Jahanu apa lap mekhelap ya. Lap mekhelap. Akhirnya gendeng. Kalau orang-orang seperti itu jangan dikomentari sudah. Fasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadihun bil adilati, itu pesannya Imam Haddad. Kita ngikuti syariat yang dohir ini ya. Tapi kalau ada orang yang terkenal istiqomah, soleh, alim, ahli ibadah, istiqomah, ada perbuatannya yang dohirnya bertentangan dengan syariat, jangan iktirad, nanya enggak apa-apa, iktirad jangan. Sebelum antum tahu jawabannya, taslim aja dulu. Fasallim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaika. Taslimlah kepada ahlullah, orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang pilihannya Allah, fi kulli muskilin ladaika. Dalam setiap hal yang muskil bagi kamu. Muskil itu bagi kamu, ladaihim wadihun bil adilati, bagi mereka jelas bil adilati, bukan bidalilin, bil adillah, dengan banyak dalil. Fasalim li ahlillahi fi kulli muskilin ladaika ladaihim wadihun bil adillati. Itu kalamnya Imam Haddad. Jadi kita pegang syariat, pegang teguh syariat. Jangan ya hanun dan begendeng. Lap mekhelap biar jadi buju. Jangan lap mekhelap ya. Jangan lap mekhelap kalau kita. Cuman kalau ada orang yang terkenal istiqomah, punya ilmu, ahli ibadah istiqomah, kemudian ada perbuatan yang dohirnya bertentangan dengan syariat, taslim aja dulu, nanya nggak apa-apa, jangan iktirad. Ya. Nah, karena bisa jadi ada yang lain ya. Kayak Imam Ibn Arabi yang ketika sholat nendang-nendang itu kan, ternyata kan menyelamatkan Imam Fakhruddin Ar-Razi ya. Ala kulli hal, sudah. Itu tadi, jadi mandikan mayit itu tiga kali. 3 kali itu modelnya kayak tadi. Ada 3 itu dari 5, dari 7, atau dari 9. Yang di maten yang model berapa? 5. Tapi yang afdal yang 7. Summa sabal ma'al khalis ma'aqalili kafurin min qarnihi, qarni itu kepala. Ila qadamihi salasan. Setelah itu selesai sudah, mandi 3 kali. Summa nasyafahu bisaubin ba'da i'adati talyinihi. Kemudian diusap, diandui ya. Kemudian yang memandikan itu menghanduki mayit bisaubin dengan kain. Bukan dengan pakaian kemeja atau apa, bukan. Dengan kain khusus seperti handuk begitu ya. Dihandui. Tapi ba'da i'adati talyinihi, setelah ngulang proses talyin, melemaskan tubuhnya mayit. Kan kemarin ketika baru meninggal sudah tutup dilemaskan, persendian-persendiannya ditekuk-tekuk begitu ya, dengan cara sehalus mungkin biar enggak kaku. Nah, nanti setelah mandikan lakukan lagi itu sebelum dihanduki. Setelah dimandikan, sebelum dihanduki lemeskan lagi persendiannya itu. Jadi ini digini-ginikan pelan-pelan, kemudian ini, kemudian begini ya, kemudian lututnya itu ditekuk-tekuk begitu, pahanya ditekuk ke arah perut dan seterusnya pelan-pelan. Biar lemes, enggak kaku. Kalau kaku nanti susah ketika mengkafani, ketika masukkan ke liang lahat, itu susah kaku gini ya. Nah, kalau dilemes kan enggak, kayak orang hidup. Bisa ditata, diatur gitu ya. Nah, jadi dilemeskan, saya itu diandui. Summa nasyafahu ba'da i'adati talyinihi. Kita orang hidup kalau habis mandi wajib atau sunnah? Apa hukumnya handuan?
makruh ya. Termasuk adab itu jangan handuan kalau habis mandi wajib atau mandi sunnah. Kenapa? Itu bekas ibadah, biarkan kering-kering sendiri. Kecuali ada udzur. Misalnya ketika ada orang masuk angin dan cuacanya sangat dingin ya. Kalau tidak handuan tambah parah masuk anginnya nanti. Untuk lihajatin tidak ada masalah handuan. Tapi kalau tidak ada hajat, handuan itu hukumnya makruh atau khilaful aula. Nah, itu orang hidup. Kalau orang meninggal enggak. Orang hidup karena tujuannya untuk menjaga bekas ibadah. Kalau mayit punya tujuan lain apa? Biar tubuhnya lebih awet. Nanti kalau nggak diandui, kemudian antum kafani, kafannya lembab. Kalau lembab, cepat ngerusak badannya mayit. Nah, ada tujuan lain di sini. Dan sunnah bagi yang memandikan mewudu itu, dia baca zikir a'dha yang disebutkan di Bidayatul Hidayah. Ketika wudu kan ada doa a'dha. Ketika mewudui mayit baca itu. Siapa yang baca? Bukan mayitnya yang mewudui. Begitu juga zikir setelah mandi. Sama kan seperti doanya wudu. Itu dibaca juga oleh yang memandikan. Wa yukrahu akhdhu sya'rihi wa dhufrihi. Makruh ngambil rambutnya mayit. Ngambil kukunya mayit. Motong atau ngambil rambutnya mayit. Nyabut rambutnya mayit. Atau kukunya mayit. Walaupun panjang-panjang dipotong. Makruh. Kalau orang hidup sunat potong kuku ya. Tapi kalau mayit jangan. Jangan ada bagian tubuh manapun dari mayit yang diambil. Udah biarkan makamkan bersama mayit itu. Kenapa? Muhtaram. Ini yang muktamad. Wakilan enggak sunnah seperti orang hidup. Orang hidup kalau kukunya panjang sunnah dipotong. Begitu juga mayit. Kalau kukunya panjang sunnah dipotong. Menurut sebagian pendapat wakilah. Tapi itu dhaif. Nah, yang muktamad enggak. Yang muktamad enggak. Begitu juga khitan. Bagi orang hidup, khitan apa hukumnya? Wajib. Wal khitanu wajibu. Lirajulin satirokam rotin kotok. Walismamin unsa wa yukrahul qaza'. Itu sunat, wajib khitan. Baik laki-laki maupun perempuan. Lah itu kalau orang hidup. Kalau orang mati belum khitan, tidak boleh dikhitan, haram. Kenapa? Bagian tubuhnya mayit jangan dihilangkan ya. Nah, itu jangan dihilangkan. Jadi haram mengkhitan mayit yang belum khitan. Jadi ada orang muslim meninggal belum khitan. Nah, itu iman tidak khitan memang dari dulu. Atau memang baru masuk Islam, dulunya Buddha, Hindu, tidak khitan. Kemudian masuk Islam belum sempat khitan meninggal. Haram untuk dikhitan. Loh ya apa? Kan yang di bawahnya penutup itu kan ketika mandi wajib dibasuh kan ya? Wajib dibasuh. Orang hidup ataupun orang meninggal. Kalau tidak dibasuh, tidak sah mandinya. Lah ini mayit ini apa? Kalau bisa dibuka tanpa menyakitkan, seandainya dia hidup ya dibuka penutupnya itu. Kalau tidak bisa dibuka, ya apa? Ya disiram seluruh tubuhnya. Kemudian khusus yang tertutup itu, helmnya itu ya. Yang tertutup oleh kain kulfah itu, kulit kulfah itu diganti dengan tayamum. Kemudian disolati. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Jadi orang yang belum khitan meninggal haram untuk dikhitan. Loh ya apa kalau air tidak bisa masuk ke hasyafahnya? Berarti mandinya tidak sah. Kalau mandinya tidak sah, tidak sempurna, maka nggak boleh disolati. Kata Imam Ibnu Hajar disiasati. Ya tetap seluruh badannya disiram. Khusus hasyafah yang tidak bisa disiram gara-gara tertutup kulfah diganti dengan tayamum di wajah dan tangannya mayit. Itu disolati sudah. Wadah ya, diganti dengan tayamum. Itu menurut Imam Ibnu Hajar. Kata Imam Romli, kalau ada orang meninggal belum khitan, haram dikhitan. Loh terus ya apa kalau hasyafahnya tidak bisa kena air, gara-gara tertutup kulfahnya? Maka ya udah, kafani aja langsung. Yang bisa disiram, khusus hasyafahnya itu tidak usah disiram sudah. Loh terus siapa? Mandinya belum sempurna, iya. Ya sudah gimana lagi? Terus disolati apa enggak? Enggak usah disolati. Jadi langsung dikafani, dikubur. Enggak pakai disolati. Itu menurut Imam Romli. Ya apa ya? Mayit enggak disolati. Kayak ngubur pohon pisang gitu ya. Jadi di sini Ahsan ngamalkan kaulnya Imam siapa? Kaulnya Imam Ibnu Hajar. Imam Romli enggak disolati nanti ya. Nah, di situ setelah pembahasan wa yukrahu akhdhu syarihi wa dhufri tadi itu walidha haruma khotnuhu.
haram mengkhitan mayit. Wa in asabi ta'khirihi, walaupun dia maksiat gara-gara lambat tak khitan. Au ta'adzara ghuslu ma tahta kulfatihi, ataupun apa? Tidak mungkin untuk dibasuh hasyafah yang ada di bawah kulfanya itu karena tidak bisa dibuka. Ada sebagian orang nggak khitan itu bisa dibuka ya. Kalau bisa dibuka ya aman, mandinya saya. Tapi kalau nggak bisa dibuka, lah ini kan hasyafahnya itu wajib kena air. Nah, kalau nggak bisa dibuka kan nggak kena air ya. Nah, maka ya apa? Tetap tidak boleh dikhitan, haram dikhitan. Lalu terus diapakan ini? Mandinya kan tidak sempurna. Ini wahina idin. Ya jirid khilaf fi annahu yuyammam amma tahtaha inda Ibnu Hajar wa yusalla alaih, kata Ibnu Hajar. Ya udah, khusus yang ma tahtal kulfa diganti dengan tayamum di wajah dan tapak tangan, bukan hasyafahnya di tayamum ya. Tayamumnya tetap di wajah dan tapak tangan. Kemudian disolati. Ini menurut Imam Ibnu Hajar. Atau pendapat kedua, aula yuyammam, tidak ditayamumi, wa yudfan bila sholat inda mimro, dikubur tanpa disolati menurut Imam Romli. Tapi ya gimana? Kemudian menghilangkan najis, itu kan wajib kan ya? Menghilangkan najis dari mayit itu wajib. Lah kalau ada najis tidak bisa berhenti-berhenti. Kemarin sudah jelaskan hukumnya kayak orang salisul baul. Ya apa caranya? Ya udah segera dimandikan, dihilangkan najisnya. Begitu hilang, sebelum kembali najisnya segera ditutup pakai kapas, pakai plaster, pakai hepavik gitu ya, yang plaster khusus di rumah sakit itu yang putih itu ya. Nah, jadi najisnya misalnya ada bekas operasi di sini. Enggak berhenti-berhenti keluarnya darah atau nanah itu. Ya sudah siram, ketika udah bersih belum keluar lagi segera ditutup pakai kapas atau kain kasa dan di hepavik sudah, sekiranya enggak tembus ya. Sekiranya enggak tembus. Setelah itu segera dikafani dan disolat, atau disolat tidak harus nunggu kafan. Solat itu tidak harus nunggu di kafani, segera solati sudah. Setelah solati kafani, udah habis itu dimakamkan. Wadah ya. Nah, itu memperlakukan orang yang keluar terus najisnya. Ini khususnya pasien yang meninggal di rumah sakit, yang habis operasi ada luka, atau kebanyakan dimasuki cairan infus atau yang lain, itu biasanya keluar terus dari mulut dan hidung itu keluar terus. Caranya kayak gitu tadi, itu najis itu kan ya. Caranya kayak salisul baul. Wal aula bi ghuslir rajuli ar-rijalu wa bil mar'ati an-nisa'u. Gitu. Yang afdol memandikan laki-laki ya laki-laki. Mandikan perempuan ya perempuan, khususnya yang mahram. Ya. Laki-laki yang mahram. Jadi yang mandikan laki-laki mahramnya, ayahnya, anaknya, kakak adiknya, pamannya, yang mahram ya. Yang mahram, seandainya satunya laki-laki, satunya perempuan itu mahram. Afdal daripada zaujah. Suami meninggal, zaujah boleh memandikan, tapi afdal laki-laki yang mahram. Begitu juga perempuan, wabil mar'ati an-nisa'u. Yang paling afdal memandikan perempuan itu juga perempuan yang mahram. Ibunya, anaknya, kakak adiknya, bibinya. Lah seperti itu. Afdal daripada suami, suami boleh memandikan istri yang sudah meninggal. Tapi afdal sejenis. Wal aula bi ghuslir rajuli ar-rijalu wabil mar'ati an-nisa'u. Lah kalau ndak mahram, kalau beda jenis asal mahram boleh. Misal atau suami istri. Suami mandikan istri, boleh. Istri mandikan suami, boleh. Atau misalnya kakak laki-laki memandikan adik perempuan, boleh. Anak laki-laki memandikan ibu, boleh. Anak perempuan memandikan ayahnya, boleh. Pokok mahram. Jadi kalau beda jenis harus mahram. Kalau sesama jenis, tidak harus mahram. Yang mandikan laki-laki, sesama laki-laki, hatta tidak mahram boleh. Malah afdol daripada mahram, afdol yang afqoh. Yang lebih paham fikih yang berkaitan dengan mandikan mayit. Lebih ngerti wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya. Adab-adab kayak tadi itu, tidak ngerti rata-rata orangnya. Yang fakih yang ngerti. Jadi al-afqoh bi ghuslil mayit itu muqaddam daripada laki-laki mahram. Jadi kalau yang memandikan sejenis, laki-laki mandikan laki-laki, perempuan mandikan perempuan, tidak harus ada hubungan mahram. Malah yang paling afdol yang afqoh. Kalau sama-sama afqoh, atau sama-sama tidak afqoh, sama-sama jahil ya, tidak ngerti adab-adabnya, maka didahulukan mahram. Hatta dari suami atau istri lebih dahulu. Lah kalau beda jenis, boleh kalau mahram. Kalau tidak mahram tidak boleh. Makanya dikatakan di sini, wa haitsu ta'adzara ghusluhu. Jika tidak bisa dimandikan,
Aulam yahdur illa ajnabiyun au ajnabiyatun. Atau enggak ada orang kecuali ajnabi atau ajnabiyah yang mati laki-laki. Di situ enggak ada laki-laki. Enggak ada perempuan mahram, yang ada ajnabiyah. Atau sebaliknya, yang mati perempuan. Sesama perempuan enggak ada. Atau yang ada, atau laki-laki mahram enggak ada. Yang ada laki-laki ajnabi. Hukum asal enggak boleh. Jadi laki-laki ajnabi memandikan wanita ajnabiyah. Wanita ajnabiyah memandikan laki-laki ajnabi. Itu enggak boleh. Loh, kalau terpaksa, ya apa? Yummima, mayitnya ditayamumi. Enggak usah dimandikan. Ditayamumi kemudian disolati. Kapan ini ditayamumi? Tadi itu, wahai ta'adzara ghusluhu. Sekiranya enggak bisa dimandikan. Enggak bisa dimandikan secara total atau sebagian. Ya apa contoh enggak bisa dimandikan secara total? Ada mayit korban kebakaran. Kalau dimandikan hancur. Jadi gosong sudah ya, nas'alullah al-afwa wal afiyah. Gosong. Kalau ditayamumi bisa tetap utuh mayit ini. Kalau antum siram, hancur semua nanti. Berserakan anggota tubuhnya nanti ya, hancur semua. Enggak bisa dimandikan total ini. Atau enggak bisa dimandikan sebagian kayak tadi itu. Orang yang belum khitan. Dan hasafannya enggak bisa dibuka. Kulfahnya itu enggak bisa dibuka. Maka yang bisa disiram, khusus kulfahnya diganti tayamum. Masalah kedua ini tadi. Tidak ada laki-laki yang mahram. Adanya ajnabi. Tidak ada wanita mahram. Adanya ajnabiyah. Lawan jenis tidak boleh memandikan. Kecuali jika mahram. Kalau tidak mahram, maka apa hukumnya? Tidak boleh mandikan. Harus tayamumi. Tapi ini, kenapa harus ditayamumi? Karena khawatir melihat dan khawatir nyentuh. Laki-laki bagi ajnabiyah kan aurat semua. Dari kepala sampai kaki. Ya apa enggak? Makanya kalau antum GR, ya, ngerasa ada perempuan memperhatikan antum, jangan malah tebar pesona. Ya. Jangan malah tebar pesona. Ya, tebar pesona. Kayak mau foto caleg ya. Enggak, antum harus menghindar. Begitu juga sebaliknya, perempuan kalau merasa ada laki-laki memandang dia, maka dia harus segera memalingkan. Ya apa caranya enggak kelihatan. Bukan malah tebar pesona ya. Nah itu enggak. Padahal, lah, jadi laki-laki seluruh tubuh dari kepala sampai kaki aurat bagi ajnabiyah, begitu juga ajnabiyah dari kepala sampai kaki aurat bagi ajnabi, maka tidak boleh memandikan. Kenapa? Ya karena tadi itu melihat bagian tubuh ajnabi atau ajnabiyah itu haram, apalagi nyentuh. Lah apa bisa mandikan tidak melihat, tidak nyentuh? Apa bisa? Hah? Apa bisa? Sulit kan? Makanya karena tidak bisa harus ditayamumi. Loh kalau bisa apa harus tetap tayamum? Bisa mandikan tanpa harus nyentuh, tanpa harus melihat. Bisa. Tetap ditayamumi apa mandi? Mandi. Sarahnya itu wa yukhadhu minhu. Alasannya kan itu kan yummima wujuban. Yummima di sarahnya itu wujuban. Wa in kana alaihi najisun, walaupun ada najisnya, la yu'fa. La yufa'anu inda Ibn Hajar. Kan syaratnya tayamum harus menghilangkan najis kan ya. Ini darurat sudah. Hatta ada najisnya tetap tayamum menurut Imam Ibn Hajar. Lakin bihailin. Alasannya lihurmatin nador hina idin ila syai'in min badanil mayit wal masih. Karena haram nyentuh sebagian tubuhnya mayit atau memandang sebagian badannya mayit. Loh, alasan haramnya kan itu takut nyentuh atau memandang. Maka wa yu'khadhu minhu. Dari alasan itu bisa diambil keterangan, kesimpulan. Annahu laukan al mayit fi siyabin sabighah. Sabighah artinya menutup seluruh badan. Kalau mayitnya itu tertutup seluruh badan dari kepala sampai kaki tertutup oleh kain. Wa bi hadratin nahrin masalan. Kemudian ada di pinggir sungai. Tinggal dipegang pakaiannya didelepno. Ya. Ya enggak harus begitu. Ini contoh kan ya. Ini contoh misal di pinggir sungai atau pinggir kolam. Yang mati perempuan ajnabiyah, yang mandikan laki-laki ajnabi. Enggak boleh kan tadi kan ya. Tapi enggak, tertutup kain, ada kain untuk bungkus mayit ini. Nutup seluruh badan sehingga aman, enggak bakalan nyentuh badannya mayit, enggak bakalan melihat badannya mayit. Cukup dipegang kain ujung dengan ujung, dua orang gitu, satu megang ujung bawah,
Yang kedua, ujung kepala ya, kainnya itu masukkan ke kolam gitu atau ke sungai. Bisa kan ya? Atau dipakai shower dari atas ya. Jadi pakai selang begitu. Itu pakai selang, nanti ketika miringkan ya cukup kainnya diputar-putar begitu. Atau kayak dulu ketika musim Covid. Ya, ketika musim Covid kan ada alat khusus untuk bolak-balik mayit ya. Ketika musim Covid di rumah sakit itu kan tidak boleh kan memandikan langsung kan ya. Harus pakai protokoler. Itu mandikan tanpa nyentuh mayat sama sekali itu dulu. Ada alat khusus itu bisa bolak-balik. Jadi ketika mau bolak-balikkan mayit tinggal diputar aja alatnya itu ya. Kayak alat untuk bakar kambing guling gitu ya. Nah, jadi dimiring-miringkan, jadi disiram. Ini enggak perlu nyentuh ya. Enggak perlu nyentuh, tapi melihat awas harus tutupi kain. Nyentuh bisa ya. Lah kalau bisa disiasati seperti itu, bisa seperti itu, maka wa yukhadhu minhu annahu law kana fi siyabin sabiqah wa bi hadratin nahrin masalan wa amkanahu amsubi, bisa ditenggelamkan di situ. Dimasukkan ke dalam. Liyasilal ma likulli badanihi min ghairi masin wala nadhar. Tanpa nyentuh, tanpa melihat bisa, maka wajib dilakukan itu. Apa harus di sungai? Enggak. Qala Ibnu Qasim, sin mim Ibnu Qasim. Bukan qala sumun itu ya. Sumun racun nanti ya. Bukan qala sumun. Sin mim itu Ibnu Qasim ya. Nanti qala sumun. Ibnu Qasim ya. Sin mim. Ibnu Qasim bilang au amkana sabbumain alaihi atau bisa disiram misalnya. Tanpa nyentuh, disiram. Kan airnya nanti tembus ke balik pakaian itu kan ya. Kalau bisa seperti itu, ya itu yang harus dilakukan. Tayamum ini ketika memang betul-betul nggak bisa. Nggak ada kain untuk nutupi, mau nggak mau harus nyentuh. Nggak boleh itu, haram ya. Haram. Dalam keadaan darurat sendiri, seperti ini loh. Nggak boleh, padahal kan perlu kan untuk nyolati mayit kan ya. Nggak boleh, nyentuh ajnabiyah nggak boleh. Sekarang kok orang seenaknya salaman dengan ajnabiyah ya. Nah, nggak boleh. Nah, kalau suami istri, boleh apa enggak mandikan yang lain? Suami istri, suaminya meninggal, istrinya memandikan. Bukan mahram kan ya? Istri bukan mahram, makanya kalau nyentuh batal. Nah, atau istri meninggal, suaminya yang memandikan, boleh apa enggak? Kan bukan mahram ini. Boleh. Suami memandikan istri boleh, istri memandikan suami juga boleh. Loh, apa nyentuh apa boleh? Memandang apa boleh? Nah, di sini ada khilaf. Terakhir ini. Habis sarapan. Jadi ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dengan Imam Romli. Imam Romli dan juga Syekhul Islam Zakaria Ansori. Sepakat. Kalau Imam Ibnu Hajar itu nadharu ahadiz zaujain lil akhar ba'da mautihi nadaru ahadiz zaujain lil akhar ba'da mautihi bila syahwatin jaiz. Bila syahwatin jaiz. Ini untuk nador. Adapun mas, amal masu faharamun walau bila syahwatin. Nadaru ahadi zaujain li auratil akhir. Li auratil akhir. Ba'da mautihi bila syahwatin jaiz. Kalau Imam Romli
Kalau Imam Romli tidak membedakan. Mandang dan menyentuh pokok tanpa syahwat kepada aurat pasangannya setelah meninggal itu boleh menurut Imam Romli. Suami dan istri ada aurat apa enggak? Enggak ada ya. Suami itu boleh memandang istri mulai kepala sampai kaki. Begitu juga sebaliknya. Istri boleh memandang suami dari kepala sampai kaki. Itu kalau masih hidup. Tidak ada aurat bagi suami istri itu kalau masih hidup. Jadi suami istri sama-sama hidup. Memandang dari kepala sampai kaki nggak ada yang haram. Cuman makruh memandang kemaluannya. Memandang kemaluan hukumnya makruh. Itu kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal berlaku aurat mahram. Suami meninggal atau istri meninggal berlaku aurat mahram. Apa aurat mahram? Ma baina surra warukba, antara pusar dan lutut. Nah, suami ketika istrinya meninggal berlaku aurat mahram. Ma baina surra warukba. Begitu juga sebaliknya, suami meninggal bagi istri berlaku aurat mahram. Ma baina surra warukba. Wadah? Yes. Berlaku aurat mahram. Nah, sekarang kita bahas. Ketika berlaku aurat, maka nadharu ahadiz zaujain li auratil akhar ba'da mautihi, ini bagaimana hukumnya? Begitu juga nyentuh. Suami nyentuh istrinya yang sudah meninggal atau istri nyentuh suaminya yang sudah meninggal di area aurat. Apa area aurat? Ma baina surra warukbah. Imam Romli ringan hukumnya. Imam Romli juga Syekhul Islam Zakaria. Beliau mengatakan memandang aurat mantan suami atau istri yang sudah meninggal. Atau nyentuh auratnya suami atau istri yang sudah meninggal. Hukumnya boleh asalkan tanpa syahwat. Kalau disertai syahwat haram. Kalau dulu meskipun ketika masih hidup kalau syahwat berpahala. Berpahala. Kenapa? Menyalurkan syahwat kepada yang mubah. Menyalurkan kepada yang haram-haram, menyalurkan kepada yang mubah. Dapat pahala ya. Karena dengan begitu dia menghindari yang haram. Tapi kalau sudah meninggal, tidak boleh kalau sertai syahwat. Jadi melihat auratnya suami yang sudah meninggal atau istri sudah meninggal atau menyentuh, kalau tanpa syahwat boleh. Kalau disertai syahwat, haram. Lah, tadi kita tahu suami boleh memandikan istri, istri boleh memandikan suami. Tapi awas, kalau jangan sampai disertai syahwat. Kalau disertai syahwat, haram. Udah, jangan mandikan sudah. Biarkan yang mandikan yang sejenis. Wah deh. Jadi kalau disertai syahwat, mantan suami atau istri yang sudah meninggal, kalau mau memandikan pasangannya disertai syahwat, tak boleh, haram. Wah deh. Jadi kata Imam Romli begitu. Nyentuh mandang sama. Kalau Ibnu Hajar lebih ketat. Ibnu Hajar kalau mandang iya, tanpa syahwat boleh. Nadharu ahadiz zaujain li auratil akhar ba'da mautihi bila syahwatin jaiz. Memandang aurat mantan suami atau mantan istri yang sudah meninggal tanpa, artinya ketika meninggal masih bersama suami ya. Gitu. Bukan dulunya mantan 10 tahun yang lalu kemudian udah pisah, enggak ya. Enggak. Ya suami yang sudah meninggal, istri yang sudah meninggal itu dipandang auratnya, pokok tanpa syahwat boleh. Kalau dengan syahwat haram. Kalau nyentuh mutlakon enggak boleh. Kata Imam Ibnu Hajar. Jadi perbedaannya di mana? Dinyentuh. Kalau nadhar sama. Nyentuh itu. Jadi kalau suami memandikan istri, hati-hati, ma baina surra warukbah enggak boleh sentuh. Hatta enggak syahwat, haram. Begitu juga istri kalau mandikan suami, enggak boleh sentuh. Itu. Enggak boleh disentuh, haram. Hatta enggak syahwat. Kalau Imam Romli, kalau enggak syahwat enggak ada masalah. Kalau syahwat hukumnya haram. Wadah ya? Dan keterangan ini keterangan yang di bab janazah. Nanti di bab nikah akan ada pembahasan ulang masalah ini. Dohirnya Tuhfa, Imam Ibnu Hajar, dohirnya dan banyak ulama yang lain, suami mandang istrinya yang sudah meninggal, istri mandang suaminya yang sudah meninggal, di area aurat haram, walaupun tanpa syahwat.
Karena aurat. Mandang aurat apa nunggu syahwat? Mandang aurat orang. Hatta tidak syahwat. Haram apa enggak? Haram. Itu di bab nikah. Wah deh ya. Loh ya apa ini? Kok bertentangan ya? Bertentangan. Tapi sebagian ulama mengatakan itu kalau tidak ada hajat untuk memandikan. Jadi suami mandang area antara pusat dan lututnya istri atau istri mandang area antara pusat dan lututnya suami yang sudah meninggal. Kalau tidak ada hajat untuk memandikan, hukumnya haram walaupun tanpa syahwat. Kalau ada hajat untuk memandikan, atau membantu memandikan, maka hukumnya boleh. Wadah ya? Sudah. Visual. Fadol. Sudah mafhum ini? Imam Romli lebih ringan. Tapi sepakat berlaku aurat mahram. Visual. Terserah, sama enggak harus tartib. Ya kalau wudhu harus tartib. Ditayamumkan dulu kemudian dimandikan yang bisa, atau dimandikan dulu kemudian enggak bisa diganti tayam terserah, mandi dulu atau tayamum dulu terserah. Lebih afdol ya tayamum dulu biar nanti mandikannya itu membersihkan bekas tayamum. Betul, ada lagi? Pakai satir, pakai hail. Pakai kaos tangan begitu. Ya, pakai hail. Ada? Hah? Kenapa? Apa? Apa? Langsung apa? Digunting? Tidak boleh. Haram. Haram tidak boleh. Paham ya? Gigi pasangan itu yang sulit dicabut, jangan dicabut. Gigi pasangan ada yang sulit dicabut kan ya? Kadang sebagiannya dari emas, jangan dicabut. Sudah? Gigi dah? Tidak boleh. Nyambung rambut itu tidak boleh, haram itu. Iya, tidak boleh nyambung rambut itu tidak boleh. Kalau rambut asli, kalau rambut pasangan, enggak. Tapi ketika mandi nanti ya itu repot itu, enggak. Yang di bawahnya behelnya itu enggak kena air itu. Nah, aneh-aneh dicabut itu. Gigi yang kayak behel itu kan sulit untuk nyabutnya, enggak usah dicabut. Kalau untuk gigi, kalau ini kan harus disiram soalnya ya. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.